Nggak kenal maka nggak disayang gelem. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Setiawan. Saya diamanahkan untuk menjadi Wakil Presiden Bidang Pekerja Muda Pasca Kongres 6 FSPMI tahun 2021. Berikut adalah profil saya. Kira-kira nek rai-rai koyong ini ki kelahiran tahun piro? Wih, bener iki. Bener iki. Mbak minta tolong itu Mbak lanyarnya Mbak. Mau siapa sih jawab mau? Enggak yang pertama kali nyeletuk siapa tadi? Wih, bener. Aku kelahiran 92. Kelahiran 92. Itu ada lanyar tadi yang dari Yamaha. Enggak, tolong dikasihin Mbak E. Ya. Iya, Ardi mana Ardi? Ada lanyat? Ada ya? Lanyat gantungan dari Yamaha tuh. Oh ini. Ah itu, minta tolong diambilin. Itu buat bagi-bagi buat peserta aja. Semuanya. Ya ntar yang jawab gitu. Makanya aktif ya teman-teman ya. Aku kelahiran 92, jadi hari ini bro, 32 tahun. Mbak siapa Mbak? Ini mau? Iki. Dari PUK mana? Indomarko Sidoarjo. Oh Gresik. Tepuk tangan saya ya Mbak Fitri. 92 perjalanan kerja. Jadi aku lulus STM waktu itu 2010. Masuk Yamaha West Java di Karawang. Aku lahir di Magelang. Merantau ning Karawang. Kerja di ini bisa bahasa Jawa semua ya. Jadi gue tak bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Apa mau bahasa Inggris juga? Bahasa Inggrisnya Bung Yasin ya lah, jago lah. Aku lahir di Magelang, lulus STM 2010 masuk kerja di PT Yamaha Motor West Java di Karawang. 1 tahun habis kontrak kan. Sampai 2011 akhir, 2012 baru di tempat kerja yang sekarang di PT Aisin Indonesia. Masuk operator di maintenance 2012, di kontrak 1 tahun, 2013 diangkat karyawan tetap. Jadi waktu itu satu angkatan ada 80 orang. Dilalah rezekiku, diangkat 1 orang ya aku kayak gini. Terus 2014 PUK ku musnik. 2014 musnik, aku langsung ditunjuk jadi korlap. Jadi 2014 jadi korlap sampai 2017 satu periode tok. 2017 aku masuk ke pengurusan. Jadi kerjaku ning Aisin niku mulai dari 2012 sampai 2017. Sisane wis dispen sampai sekarang. Jadi benar-benar full kerja full di land tuh ya cuman dari 2012 sampai 2015. Itu dari 2012 sampai 2017. Cuma 5 tahun. Selebihnya yo kadang kerja, kadang organisasi gitu. Yes, kita balance aja lah gitu. Terus masuk pengurus periode yang kedua masih di bidang organisasi 2020-2023. Kemudian masuk lagi diamanahkan untuk jadi pengurus PUK 2023-2026 yang periode sekarang ini, bidang pembelaan dan hubungan industrial. Nek sampean nonton gelarku, itu sarjana manajemen gitu. Tapi aku ditaruh di hubungan industrial, bidang advokasi. Padahal kalau teman-teman tahu ya, di PUK saya itu di PT AIS Indonesia, yang sarjana hukum itu ada 6 orang. 6-nya lawyer. Cuman aku ditunjuk untuk jadi hubungan, aku rada aneh, nggak tahu. Ini kan amanah dari ketua ya. Ketua nyusun kabinet bersama tim formatur, kita ditaruh di situ. Nah 2021 masuk DPP, bidang pekerja muda. Dari PUK langsung dilempar ke DPP. Secara legal formal peraturan organisasi bisa enggak? Bisa, sudah ada. Bung Iqbal ini pokoknya ini. Semua enggak ada yang melanggar aturan.
Semua sudah dipersiapkan karena FSPMI memang sudah mempersiapkan untuk 20 tahun ke depan. Ini kalau kayak gini aturannya, ya kita akan stuck gitu. Tadi Bung Yasin menyampaikan nggak kalau 15 tahun itu secara alami akan selesai gitu? Ya, iya. Karena kan 2012 gencar-gencarnya tutup tol di Bekasi, itu kan rata-rata usia orang-orang sekitar 30-an tahun. Ya nanti 15 tahun lagi akan selesai. Tapi kalau tak lihat, nggak nyampe 15 tahun. Kalau kondisinya masih kayak gini, bisa 7-8 tahun ya bisa selesai. Kenapa? Ya nanti akan isinya cuma FSPMI-nya aja, kapalnya aja, orang-orang nggak ada. Makanya ini teman-teman disiapkan untuk ngisi menjadi penggerak kapal tersebut, penggerak kendaraan tersebut. Nah 2021 Partai Buruh lahir tuh. Nah aku ditaruh lagi di Pemuda Pelajar Mahasiswa, Exco Pusat Partai Buruh. Wakil Presiden atau ketua bidangnya itu dari mahasiswa, organisasi Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Jadi ditandem antara mahasiswa yang benar sama mahasiswa-mahasiswaan gitu dari buruh pabrik gitu. Nah perjalanan pendidikan aku masuk kuliah itu 2015, jadi 2014 ditarik jadi korlap, pikirannya kebuka gitu kan. Teman-teman kan kalau lembur upaya banyak ya, kalau lembur kan tambahannya banyak ya. Nah waktu itu aku juga gitu mikir, oh ternyata lemburan itu menipu. Jadi lemburan itu kan bukan income pokok kita ya, bisa jadi ada, bisa jadi nanti nggak ada gitu. Nah itu kita kebuka wawasannya setelah saya jadi korlap 2014. Kita mencoba untuk, oh ini harus ada investasi, selain investasi perumahan, investasi lain-lain, investasi pendidikan. Jadi 2015 aku memutuskan untuk lanjut kuliah S1 sampai lulus 2019. Nah doakan, ini sekarang aku lagi lanjut lagi nih buat S2. Minta doanya ya teman-teman ya, biar bisa lulus. Semangatnya kenapa? Gini, karena yang pertama, sing cewek-cewek di Ngapura ya, anakku seluruh. Anakku jadi cilik-cilik, jadi gimana caranya investasi pendidikan ke kita dulu gitu. Sebelum anak-anak kita makan biaya pendidikan. Pendidikan ini kan sekarang udah jadi kayak kebutuhan primer ya, sandang, papan, pangan, ya sekarang pendidikan. Nah teman-teman tahu sendiri, pendidikan sekarang itu mahal gitu. Kalau nggak diinvestasikan mulai dari sekarang, makin hari kalau bahasa ekonomi itu future value atau nilai masa depan itu nggak bakalan keburu, nggak bakalan kekejar. Inflasi yang digunakan pemerintah untuk menaikkan upah teman-teman itu kan inflasi secara rata-rata. Kalau kita sorotin lagi, kita buka lagi, inflasi pendidikan, gila, bisa sampai 30%. Itu kan ada yang komoditas yang nggak naik, ada yang naiknya tinggi. Nah itu kan dijumlah terus dirata-ratakan, ketemunya inflasi yang disampaikan sama BPS. Cuman ya aku sebenarnya rapatnya percaya inflasi BPS itu main politik semua itu. Dan data pemerintah itu ya, tapi mau gimana lagi, suka nggak suka kita harus percaya sama data itu gitu. Karena yang kredibel yang sekarang ini kita gunakan selain BPS yang nggak ada lagi. Sebelum masuk lebih jauh lagi, teman-teman di sini nggak usah kaku ya. Jadi nek arep selonjoran ya selonjoran. Ya anak muda gitu. Ora usah sing wedi-wedi gitu, nggak usah. Pengen meleot ya meleot gitu aja, nggak apa-apa. Untuk kelasku aja ya, untuk kelasku. Tapi kalau untuk kelas lain aku nggak ikut-ikutan. Cuman untuk kelasku gaya santai. Karena aku ngerasain duduk kayak gini tuh nggak enak. Enak tuh. Nggak enak. Sampean arep meleot rono, meleot rene ora apa. Asal aja teturon. Oke nih ngomong sampean teturon. Jangan gitu. Selonjoran boleh nggak apa-apa. Mau pijit-pijitan sama temennya nggak apa-apa. Aku santai. Jadi nanti sesi ini adalah sesi obrolan. Kita diskusi aja. Di tengah-tengah teman-teman mau menyampaikan atau menanyakan silahkan angkat tangan. Nanti kita kasih waktu gitu. Nggak usah nunggu siapa yang mau nanya gitu, nggak usah. Santai. Aku ranya kok, tenang ya. Itu perjalananku. Kemudian aku lahir di Magelang, ya. Cuman orang tuaku nganjuk sini Jawa Timur. Jadi bapak ibuku nganjuk. Alhamdulillah kebetulan mbahku ini tentara. Jadi
ditugasin ke Magelang, nah terus anak putune iki bredel ning Magelang kabeh. Kalau darah Nganjuk sini Jawa Timur. Terus merantau ning Bekasi. Nek ditakoni sebenarnya pengen ning ndi gitu. Ya pengen ning Magelang ae. Bekasi keras. Tapi nggak tahu Surabaya katanya lebih keras. Surabaya keras lah. Keras ya? Kerasan Mas. Yang di sini ini orang-orang kuat atau orang-orang meleot nih? Orang-orang yang teguh atau yang kosong? Anak muda, gen milenial, gen Z itu nggak terlalu mempermasalahkan ekonomi. Teman-teman ini di sini, siti-siti curhatnya, aduh aku galau gitu. Bener nggak? Enggak. Jadi aku kerjone nggak balance, jadi work life balance-nya nggak dapet. Nggak masalah ekonominya enggak, tapi lebih ke baperan. Teman-teman baperan nggak nih? Ini rata-rata Gen Z atau gen milenial? Di Gen Z di delok rupanya. Karena segmentasi kita sekarang ini yang masuk dalam usia pekerja muda adalah gen milenial dan Gen Z. Nah, gen milenial dan Gen Z ini juga memiliki karakter yang berbeda gitu. Gen Z dilahirkan oleh gen milenial, dididik sama gen milenial. Gen milenial dilahirkan oleh baby boomers. Baby boomers dilahirkan oleh generasi pada saat itu dijajah sama Belanda. Jadi kekuatan mental yang kebangun itu udah berbeda. Kondisi dunia juga sudah berbeda pada saat zaman itu sama zaman sekarang. Walaupun aku yakin dari baby boomers, milenial, Gen Z, teman-teman ini adalah generasi sandwich. Mudeng generasi sandwich lah. Generasi sandwich itu orang tua hanya mampu menyekolahkan anak pertama. Nanti anak pertama ditugaskan untuk nyekolahin anak kedua. Anak kedua ditugasin lagi untuk nyekolahin anak ketiga. Gitu. Kadang-kadang ya disilih tonggone, ya disilih kancane gitu. Jadi generasi kita ini memang generasi paling sulit, terhimpit atas bawah kanan kiri. Kadang kebutuhan isik diirit-irit, konco nyilih ya ora dibalekke. Betul enggak? Iya. Nah ini semua kan produk politik. Kekuatan buruh di seluruh dunia itu diperhitungkan. Jadi pertarungannya itu pertarungan kelas antara kelas pemodal dengan kelas pekerja. Nah kita ini suka nggak suka, mau nggak mau kita ada di kelas pekerja. Kenapa? Karena kita masih dibayar. Teman-teman white collar atau kerah putih gitu, mereka kan nggak mau dibilang buruh gitu kan. Tapi ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir, mereka sambat kok. Terus kenapa mereka nggak mau ikut serikat pekerja, serikat buruh? Kan pertanyaan ya, nggak mau demo gitu. Ya kan demo itu kan aksi. Kalau FSPMI memberikan konsep itu apa? Konsep, lobby, aksi, politik. Nah kan kita konsep lobby dulu. Mereka nggak suka, oh buruh senangnya demo. Maka dari itu tujuanku sekarang untuk memberikan pandangan ke teman-teman, merubah pandangan itu dari masyarakat. Kita nggak meninggalkan demo, pergerakan tuh harus gitu, wajib. Orang ngerungoknya ya demo gitu. Tapi lebih baik sebelum kita aksi itu kan bisa di lobby. Terus kita bisa memberikan warna terhadap pergerakan buruh ini, bahwa buruh nggak hanya demo gitu. Buruh ya cerdas, buruh ya sosial, buruh ya macam-macam yang sudah dilakukan sama teman-teman di PUK-nya masing-masing. Teman-teman kan punya kegiatan di PUK masing-masing ya. Nah buruh ya itu, kan kita nggak cuma demo. Terus kenapa masyarakat hanya menilai kita di demonya saja gitu. Walaupun demo itu penting. Pemerintah ngerongoknya ya demo. Senjata kita ya demo gitu. Nggak mau, demo. Nah tapi teman-teman harus punya inovasi. Teman-teman harus memiliki sesuatu yang beda untuk memberikan warna bahwa buruh itu nggak cuma demo. Yang berangkat ke Korea semuanya? Ya, yang berangkat kemarin ke Korea sampean kan? Ini kan LIP 15 ya, aku kan LIP 13.
Dari 2022 aku yang berangkat. Saya coba maju ini, Pak. Ini media rekam ya, Mbak, sambil maju ini. Jadi ini ada testimoni bahwa operator pabrik gitu kan, perempuan operator pabrik diberangkatin ke Korea sampai internasional gitu. Ya, buruh nggak cuma demo, tapi nyatanya tekan Korea gitu kan. Buruh nggak cuma demo, nyatanya bisa diskusi antar pekerja buruh internasional gitu. Sampean coba ceritakan secara singkat aja, kemarin di Korea itu ngapain aja, terus agendanya pembahasannya apa gitu, sama negara mana aja yang ada di sana. Oke. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari, saya dari PUKSAI. Kemarin pada tanggal 4 November itu saya diberangkatkan ke Korea dan di sana itu agendanya 15 pertukaran pekerja muda se-Asia. Anggotanya yang datang dari sana itu ada yang dari Taiwan, kemudian Thailand, Myanmar, Philippines juga ada, kemudian Indonesia juga. Ada 5 yang perwakilan yang dari Indonesia. Untuk pembahasan di sana ya pertukaran seputar isu-isu perburuhan. Di sana juga saya diajak demo pada saat di Korea. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kalau orang Korea demonya itu rapih, di sana nggak ada tukang es, ya Mbak? Nggak ada tukang es, dodolan kue, nggak ada. Jadi di Korea itu udah ngerti dingklek sampean? Dingklek ngerti toh? Jadi orang demo itu udah bawa dingklek, udah bawa jas hujan, udah bawa makan, udah mau minum sendiri. Demonya kayak gini, apa? Baris, rapih, suruh duduk-duduk, suruh berdiri-berdiri. Dan itu demo terbesar yang pernah saya lihat tuh di Korea itu. Paling gede banget. Nah, kenapa? Saya menyimpulkan kenapa perusahaan Korea yang ada di Indonesia rodok keras sih gitu kan karakternya, manajemennya untuk ke karyawannya. Karena di sana lebih keras lagi serikat buruhnya. Jadi roh pergerakan buruh di Indonesia ya gitu. Nggak ada apa-apanya, cek-cek lah. Itu di Korea. Jadi teman-teman memberikan warna, ini nggak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang akan berangkat lagi. Makanya nanti tadi pada saat saya sambutan bentuk simpul itu apa? Untuk menyambungkan informasi dari PUK, PC, KC, DPW sampai ke nasional. Biar apa? Biar saya juga tahu, oh ternyata di sini ada potensial nih. Mas Anwar bisa bahasa Inggris. Kebutuhan untuk berangkat kemana? Ke Turin gitu, ke Singapura gitu, bisa. Ya terus terang aja sampai sekarang yang menjadi kendala itu bahasa Inggris. Ketika FSPMI melalui bidang internasional Mbak Prihanani itu sulit untuk mencari kader pekerja muda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu women and youth, biasa yang dicari itu perempuan dan pekerja muda untuk berangkat ke internasional mewakili FSPMI. Nah ini kendala kita bahasa Inggris sekarang. Sing bahasa Inggrisnya lancar ono. Wah, udah kancung. Nanti bisa nih DPW Provinsi Jatim melakukan training bahasa Inggris gitu. Secara online itu, secara daring bisa. Gak apa-apa, nanti sampaikan ke Bung Nurudin untuk melakukan training bahasa Inggris khusus untuk women and youth gitu. Boleh, nggak apa-apa. Untuk apa ya? Untuk ngisi kekosongan itu ketika nanti ada tugas ke luar negeri, kawan-kawan yang berangkat. Tidak menutup kemungkinan. Selanjutnya, sesi perkenalan udah ya? Ada yang mau nanyain lagi? Wes kenal ya? Next. Nah, distraksi. Sebelum masuk, jadi hari ini aku mau bawain materi tentang peran pekerja muda dalam organisasi serikat pekerja. Tapi sebelum masuk itu dulu, aku mau bahas ini dulu nih, distraksi. Teman-teman itu nggak usah moto, nanti minta panitia aja, materinya dikasih. Gak apa-apa, lebih jelas. Teman-teman itu suka sering gagal fokus, ya kan? Lagi fokus, HP ini muni, ting